lu baca buku harian gue. Kenapa juga lo taruh buku harian lo sembarangan? Jangan mimpi deh lo ya bakal ngedapetin pangeran impian. Harusnya lo tulis kalau lo bermimpi bakal ngedapetin pangeran buruk rupa. Itu baru cocok buat lo. Ngaca dulu dong muka lo tuh kayak apa. Udah jelek, miskin, belagu lagi. Anak pantiasan kayak lo nggak bakal berhak punya mimpi. Lo berani tampar gue? Gak cuma nampar, gue berani cekin muka lo. Kalau harus gue tendang pantat lo. Jangan kira gue takut sama lo ya. Biar gue miskin, gue masih punya harga diri. Nggak kayak lo, nggak kayak cewek kegatelan. Gue bakal ngasih pelajaran sama lo yang bakal nyesel seumur hidup lo. Gue yang takut. Siapa yang berani nginjek-nginjek harga diri gue? Bakal gue lawan. Dasar cewek gila lo. Lo tuh yang gila. Badan lo semua dipermak sama ember plastik. Sexy girl. Pak, ada SMS Pak dibaca Pak. Pak, ada SMS Pak dibaca. Ada namanya Pak. Marah Pak bales Pak. Pak, ada SMS tolong dibaca. Pasti dia. Dasar otak udang. Dasar idiot pembuat onar. Sekarang udah jelas, yang di otak lu itu cuma sampah. Orang kayak lu harus digantung, sampai leher lu tuh putus. Loh? Lu cuma bisa nyusahin orang. Sepatu ini emang murah, tapi dibeli pakai duit, bukan pakai otak udang lo. Orang kayak lo harus dikutuk jadi orang miskin, biar lo tahu gimana susahnya cari duit. Jujur nih, sikap lu udah kelewatan. Nggak sepatutnya kan lu rusakin sepatunya dia. Kita semua tahu asal dia dari mana. Bukan gua kok yang rusakin. Terus siapa lagi yang berani ngelakuin itu di sekolah ini? Kecuali lu. Lu nuduh gue? Gua nggak nuduh. Cuman pantas nggak omongan lu untuk ngelak? Gua nggak habis pikir ya. Kalau teman gue sendiri punya pikiran yang sepicik itu. Jangan-jangan lu udah suka sama Moza. Pantesan lu belain dia. Tutup mulut lu. Jangan ngomong sembarangan lu. Apaan sih lo berdua? Nggak ada yang lebih penting apa buat diributin? Masa sih cuma gara-gara si Moza lo berdua jadi begini? Rencana gue berhasil kan? Gue jamin pasti Moza bakal mampus. Udah deh, mendingan lo berdua baikan lagi aja. Ngapain sih begini? Masa sih gara-gara si Moza kita bertiga jadi diem-dieman begini? Ayo baikan. Nah, begini kan enak. Suasana nggak jadi angker lagi.
Ya Allah, Zah. Sepatu kamu kenapa sampai kayak gitu? Siapa yang ngerjain? Dennis, Bun. Cowok yang sengak, belagu. Yang Moza pernah ceritain. Terlalu amat sih tuh anak. Bercanda ya bercanda. Tapi sepatu kamu kenapa jadi belah begitu? Makanya, Bun. Moza pindah sekolah aja ya. Kamoza nggak boleh pindah. Kalau Kamoza pindah, berarti Kamoza ngaku kalah sama mereka. Orang kayak gitu mesti dibalik kasih pelajaran. Iya betul Moza. Kita harus kasih pelajaran ke dia. Biar dia kapok. Bila perlu, besok Biratna ikut ke sekolahan. Biar Biratna ketekin. Biar dia kapok. Wah, bisa bahaya tuh, Bi. Tuh anak bisa mati berdiri kalau Biratna ketekin. Ayo, Kak, kita bergerak. Kita habis tentu anak belagu. Setuju kan, teman-teman? Siapa yang lakuin ini? Gue, mau apa lo? Ini baru peringatan ya. Lain kali jangan anggap gue remeh. Ngerti? Sumpah, bagusan nih gambar daripada orang aslinya. Jangan banyak bacot lo. Ya ampun, Nis. Lo nggak apa-apa kan? Pasti ini ulah si perempuan Nora itu ya? Pasin. Mang, cepetan, Mang. Naik, buruan, nanti ketahuan. Puas banget. Sekarang tinggal serangan ketiga. Ketiga. Ketiga nih. Ban gua nggak ada. Hah? Ban? Hah? Tuh, ban lo. Kasihan dah lo. Woi, cewek jelek! Sini lo! Lo berani-beraninya nyompotin ban mobil Dennis. Lo udah gila ya berani ngerjain kita? Awas lo ya! Dasar cewek alien! Kenapa tuh, Kang? Ketawa-ketawa kayak mau ngedan. Itu, saya teh lagi ngebayangin kelakuannya Neng Moza tadi siang. Moza sing anak panti asuhan yang pintar itu. Mohon. Hah, saya teh kagum pisan sama anak itu. Ayah-ayah wae idenya buat ngerjain Tuan Dennis. Buat ngebales dendam. Ngebalas si Opo. Iya, dia teh sering dikerjain sama Tuan Dennis. Akibat dia ngelawan sama Tuan Dennis. Kalau barudak lain teh, ciut nyalinya kalau sudah berhadapan sama Tuan Dennis. Ini teh enggak.
Semakin ditindas, semakin berani buat ngelawan Tuan Denis. Ya bagus, itu namanya punya prinsip. Iya, tapi teh Akang bingung. Anak yang dibesarkan di panti asuhan, yang serba keterbatasan, kelakuannya sopan banget. Tapi Tuan Denis teh lain. Dibesarkan di keluarga yang serba kecukupan. Kelakuannya sewenang-wenang. Edun pisan teh. Makanya, punya anak itu tanggung jawabnya besar, Kang. Mungkin sekarang kita belum dikasih anak itu karena kita dinilai belum mampu buat memikul tanggung jawab itu. Ya, Lis. Mungkin karena kita belum dikaruniai anak. Ya, kita terima sajalah. Tahu nggak? Muka mereka kontan kayak pantat monyet waktu mereka tahu Moza yang copotin ban mobil mereka. Bagus Kamoza. Supaya mereka tahu siapa yang dilawan. Kamoza. Yoi, pasukan cabai rawit mau dilawan. Yoi. Cil, tapi panas. Hati-hati loh, Za. Jangan-jangan malah mereka nanti yang ngerjain kamu besok. Ah, tenang aja Bunda. Moza udah kebal dikerjain sama mereka. Semua ilmunya udah dikuasain. Moza, ilmu ngerjain orang kok dikuasain. Tuh, ilmu supaya nggak bisa ngompol lagi yang perlu dikuasain. Anak-anak, ini ada pisang goreng nih. Kamu besok ya sayang ya. Keluar dong kalau berani! Gue, mau apa lo? Sialan, dasar cewek jelek! Awas lo! Ayo, cepetan! Woi, Moza jelek! Keluar lo! Hei, kepala kerbo, cari gue. Aduh, lu larinya lelet banget. Pantasnya lo bertiga jadi trio banci. Mau kejar gue? Yuk. Woi, kejar! Mana sih Moza? Mana sih Moza? Moza, kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang kamu harus sikat dan bersihkan semua kamar mandi dan WC. Awas, kamu tidak boleh pulang sebelum semuanya bersih. Ya, lo kenapa? Si Moza memang kurang ajar ya. Berani-beraninya dibuat kayak gini sama lo. Gua bakal kasih pelajaran ke dia. Lo gak usah khawatir. Gue udah siapin rencana besar buat dia. Maksud lo? Gimana? Rencana gue hebat kan? Lo atur aja. Ah, palu bis rese. Emang gue pembersih WC apa? Masih banyak lagi.
sekolah ya? Ya, kita antar aja yuk. Lumayan kan lu bisa naik mobil. Ini nggak perlu lah ngenjot sepeda. Iya, makasih. Udahlah, pulang aja sama kita. Lagian nggak ada yang lihat kok. Mumpung kita bertiga doang deh. Lu tinggal bilang aja lu bayar berapa. Lepasin! Gue bisa pulang sendiri. Lagian, gue bukan cewek murahan. So jual mahal lu. Masih untung tuh cewek jelek kayak lu dia mau ngajak. Ya aja. Jam. Tolongin Moza! Ratna, kok nggak diangkat-angkat sih dari tadi? Coba lagi deh Bunda, siapa tahu ada yang ngangkat kali ini. Masih nggak diangkat. Saya coba telepon ke toko rotinya ya. Selamat siang, Lezat Bakery. Ada yang bisa saya bantu? Kimi, Iya, Bunda. Ada apa, Bunda? Mozanya ada di situ? Moza nggak ada. Bukannya hari ini dia libur? Emangnya dia belum pulang, Bunda? Aduh, kemana ya Kimi? Dia juga nggak ada di rumah. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Kimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dasar lu cewek liar. Woi! Siapa yang nyuruh lu? Hah? Siapa yang nyuruh lu? Dennis. Oh iya. Lu ganti baju dulu, Gi. Musuh lu pulang pakai baju sobek-sobek kayak gitu. Nanti orang rumah lu kaget lagi. Nggak usah deh, Ji. Gue pulang pakai seragam deh. Udah, nggak usah basa-basi. Mbak, tolong anterin dia. Silakan. Iya. Mana lagi ya? Guys. Dan. Itu Moza kan? Cowok yang di depannya. Anjing kan? Ya Allah, Moza kemana ya? Kok udah sepi begini? Nyari siapa, Bu? Saya cari anak saya, Pak. Tadi kira-kira bubar sekolah jam berapa, Pak? Biasa, Bu. Jam 1-an. Emang anak Ibu belum pulang apa? Belum pulang, Pak. Udah, nggak usah khawatir. Nanti juga pulang sendiri. Biasa, anak-anak sini kalau pulang sekolah suka pada main dulu, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama.
Makasih, Aji. Gue caps dulu ya. Moza, kamu dari mana aja sih? Keterlaluan banget. Kalau mau pulang telat tuh kasih kabar dulu, telepon kek, apa kek. Ini malah enak-enakan pacaran. Kamu kan tahu orang si rumah tuh pada khawatir sama kamu. Siapa yang pacaran, Bi? Itu kan tadi temen Moza. Dia kan cuma nganterin. Kamu tuh nggak usah bohong sama Bibi. Bibi kan juga pernah muda. Walaupun Bibi nggak pernah pacaran, Bibi tuh tahu mana bedanya pacaran sama temenan. Udah marahnya, Bi. Kalau belum, ntar aja ya. Moza capek banget. Mau istirahat dulu. Kenapa sih anak itu? Nggak biasanya. Aneh. Lu tuh bener-bener keterlaluan ya. Maksud lu apaan? Apa yang lo lakuin hari ini sama Moza bener-bener gak lucu tau gak? Gak sepantasnya kan lu ngelakuin hal kayak gitu sama cewek. Sekalipun sama Moza. Oh, gue kira apaan. Gimana? Keren nggak? Lu tuh bener-bener gak punya otak ya. Aduh, friend. Tenang aja sama gue. Gue tuh cuma nakut-nakutin dia kok. Lagian, Moza tuh jadi cewek liar banget sih. Ya sekalian aja gue takut-takutin. Kata lu cuma nakut-nakutin. Lu tahu dia bener-bener mau diperkosa sama orang suruhan lu yang goblok itu. Perkosa? Maksud lu apaan? Siapa yang mau perkosa dia? Allah! Jangan sosok nggak tahu deh lu. Ternyata otak lu tuh emang bener-bener picek tau nggak? Nis, gue emang suka mainin cewek. Tapi nggak separah itu, sampai diperkosa. Kurang ajar lo. Lu ngapain sih bobo nama gue sama masalah Moza? Ternyata apa yang orang suruhan lu lakuin tuh beda banget sama yang lu sampein ke gue. Lihat aja besok. Besok gue bakal kasih perhitungan sama lu. Ingat itu. Terserah. Lu mau percaya sama gue atau enggak. Yang jelas bukan gue yang lakuin itu semua. Kenapa ada orang yang tega, jahat sama gue? Ya Allah, Zah. Kamu tuh betul bikin Bunda bingung. Kamu kemana aja sih? Tadi Bunda nyari kamu. Ke sekolah, ke toko roti, tapi nggak ada. Zah, lain kali kalau pergi ngomong dulu sama Bunda. Atau kamu telepon Bunda kalau kamu mau pulang terlambat. Nggak kayak gini bikin Bunda bingung. Bunda tuh khawatir kamu dijahatin orang. Moza nggak apa-apa kok, Bunda. Tadi Moza dihukum Pak Lubis. Disuruh bersihin WC. Gara-gara bola tanah yang Moza mau buang. Yang Moza mau lempar ke Dennis. Malah kena Pak Lubis. Maafin Moza ya, Bunda. Lain kali Moza janji nggak akan bikin Bunda khawatir. Sekarang Bunda maafin kamu. Tapi lain kali Bunda nggak mau kamu bersikap kayak gitu. Loh, Zah, baju kamu kenapa? Kok sobek begitu? Tadi kena kawat, Bunda. Kena kawat? Kamu manjat di mana? Kok bisa sampai kayak gini? Nggak manjat-manjat kok, Bunda. Tadi, waktu lagi bersihin kamar mandi, ada kawat di pintu. Terus, Moza kesangkut.
Ya udah, lain kali hati-hati jangan sampai kena kawat lagi. Ya, sekarang Bunda mau istirahat. Kamu juga istirahat. Kaki Bunda capek sehari suntuk nyariin kamu tadi. Maafin Moza ya Bunda. Maafin Moza Bunda. Moza udah ngebohongin Bunda. Moza nggak mau ngebebanin lagi pikiran Bunda. Tunggu. Kenapa sih? Kak Moza, kan Bim Bim kalah, tapi Bim Bim nggak mau dibelepotin pakai bedak. Iya Kak Moza, bilangin dong ke Bim Bim kalau main nggak boleh curang. Orang Bim Bim udah nggak main. Bim Bim, sini sekarang. Ya Kak Moza jangan dong. Bim Bim. Bim Bim, lain kali kamu nggak boleh curang. Kalau kamu main, kamu harus mainnya adil. Iya deh, tapi Wan. Ya banyak cepet. Semua orang boleh jahat sama gue, tapi enggak dengan keluarga gue di rumah cantik. Moza. Dasar anak itu selalu sembrono. Ada saja yang dilakukannya. Enggak telat. Malah sekarang ini wajahku jadi bonyok. Tapi kenapa ya? Dia nggak punya rasa dendam apa-apa sama aku. Walaupun dia sudah dihukum kayak apa saja. Justru dia mau membantuku pada waktu Dennis memaki-maki. Apa karena aku sebagai pengajar memang tidak punya sikap? Mungkin juga Moza betul. Sebagai pengajar, aku harus punya harga diri. Tidak tunduk kepada siswa. Meskipun siswa itu Dennis. Okta. Ya, Mak. Bagaimana perempuan mau tertarik sama kau? Kerjamu cuma bengong begitu. Bagaimana? Sudah kau dapatkan calon menantu untukku? Belum, Mak. Bagaimana mau kau dapat kalau kau tidak berusaha? Ingat, Okta, Mama ini sudah malu. Ma, Mama itu jangan cuma memikirkan malu Mama saja. Aku ini juga malu, Mak. Malu karena belum dapat jodoh. Sudahlah, Mak. Mama pulang saja ke Medan ya. Nanti kalau aku sudah dapat istri, aku kasih tahu sama Mama. Pokoknya, Mak, tahun ini akan kubawakan istri untuk Mama. Udah terlalu sering ku dengar gombal kau itu. Aku tidak akan pulang sebelum kulihat calon menantuku. Mama, nanti aku belikan tiket Mama, tiket plane, Mak. Mama pulang itu nggak naik bus lagi. Hah? Nggak naik bus. Pokoknya kalau tahun ini belum kau dapat juga, kusirit kau pulang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka,
Kau harus kukawinkan dengan si Nina. Nina Pane, Mak? Iyalah. Aku bukan tidak suka sama Nina Pane itu, Mak. Aku suka. Tapi dia gendut, Mak. Ah, tak minyak sama kau. Pokoknya kau harus kawin. Hah? Mak. Mama datang malah bikin aku jadi tambah susah, Mak. Nis, maafin gue ya. Gue ngaku gue salah. Gue pikir dengan gue ngelakuin hal ini bakal bikin lo senang. Gue janji gak bakal ngulangin lagi, Nis. Denger ya, apa yang lo lakukan adalah hal yang paling bodoh yang pernah gue lihat. Lo udah bikin nama gue jadi jelek. Lo pasti gak mau kan nasib lo sama kayak Reynold. Gue keluarin dari sekolah ini. Gue, Nis. Gue peringatin ke lo. Kalau lo jadi cewek itu jangan kegeeran. Dan asal lo tahu, kalau lo itu bukan tipe gue. Oh, jadi temen cewek lo kayak Moza? Iya? Bukan urusan lo. Please, maafin Rena. Kita bakal ngelakuin apa aja, asalkan lo mau bebasin kita. Lo tuh emang pecundang ya? Gak cuma tolol, idiot, tapi otak lo juga cabul. Apa yang lo lakuin kemarin? Hina banget sebagai cowok. Gue gak habis pikir. Nyokap lo udah lo kayak apa sih? Sampai lo bisa nyuruh orang yang perkosa gue. Lo? Gue peringatin ya, kalau hal kayak kemarin terjadi lagi, lo gak bakal lihat matahari terbit lagi. Lo tuh emang cowok terjijik di dunia ini. Sampai kapanpun gak ada kata simpati buat lo. Lo gak pantas dilahirin dari rahim seorang ibu. Lo pantasnya dilahirin dari tong sampah atau comberan. Aduh, mati gue. Dennis bakal ngelakuin apa aja sama gue. Enggak. Tapi yang penting gue udah puas nonjok muka Dennis si otak cabul. Enggak. Gue nggak boleh nangis. Gue harus kuat. Gue harus buktiin gue Moza yang gak lemah. Apa? Mau pukul gue? Gue gak ada urusan sama Dennis. Gue cuma mau bilang orang yang mau memperkosa lo itu semua idenya Rena. Dennis taunya si Rena cuma mau nakut-nakutin lo aja. Jadi bukan Dennis. Panji. Sini, lo tuh bego banget sih. Kenapa lo bilang Dennis yang ngelakuin? Kenapa bukan lo? Tolong lo ya. Gue takut, Ren. Tiba-tiba si Panji tuh datang nolongin dia. Apa? Panji? Ngapain tuh anak tolongin Moza? Yaudah, sekarang mana? Duit sisa buat gue. Diam lo. Rasain lo.
Dari jam berapa Mbak Denis belum pulang? Sejak tadi siang, Den. Dan Denis juga nggak makan. Tiba-tiba aja tadi pulang sekolah, mukanya kayak orang kesambet. Terus nggak ngomong apa-apa, langsung masuk kamar dan mengunci diri sampai sekarang. Ya udah, besok aja kita balik lagi ke sini. Mungkin si Denis masih shock sama kejadian tadi pagi. Oke deh Mbak, kita pulang dulu. Nanti kalau ada apa-apa sama Denis, hubungin kita aja ya. Baik, Den. Iya. Gue peringatin ya. Kalau hal kayak kemarin terjadi lagi, lu nggak bakal lihat matahari terbit lagi. Lo tuh emang cowok terjijik di dunia ini. Sampai kapanpun, nggak ada kata simpati buat lo. Lo nggak pantas dilahirin dari rahim seorang ibu. Lo pantasnya dilahirin dari tong sampah atau comberan. Apa gue sehina itu? Sampai Moza aja jijik sama gue. Silakan Tuan. Mbak, Iya, Den. kalau cowok mau minta maaf sama cewek, biasanya cewek tuh suka dikasih apaan ya? Ya macem-macem, Den. Tergantung ceweknya. Kalau cewek yang matre, biasanya mereka paling suka dikasih barang-barang berharga. Seperti emas, berlian. Tapi kalau cewek yang tulus, biasanya mereka paling suka dikasih boneka, coklat, bunga, dan apa aja yang menurut kesukaannya. Aden lagi jatuh cinta ya? Berisik loh. Permisi, Den. Cile Bun, bunga dari siapa tuh? Kayak pengantenan aja. Zah, ini ada bunga untuk kamu sama kado. Gila kamu, Zah. Bagus banget. Pasti dari pacarnya ya. Alah, paling gue salah alamat. Mana ada sih cowok yang mau kalau tahu Kamoza itu tukang ngompol. Nggak salah, Bim. Ini bener untuk Kamoza. Alamatnya di sini. Dari siapa, Bun? Bunda nggak tahu karena nggak ada pengirimnya. Tapi tadi tukang bunga bilang ini untuk Moza. Kamu, Zah, bonekanya lucu banget. Pasti yang ngirim sayang banget sama kamu, Zah. Tapi kok aneh? Ngasih bunga sama boneka nggak ada nama. Ternyata Moza ini sudah punya penggemar pribadi. Jangan-jangan Pak Lubis lagi. Ih, please deh, Bun. Yaudah, Moza mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, Zah, bunganya buat Keisha ya. Ambil aja, tapi jangan ini ya. Asik, aku juga mau ya. Betul? Iya. Lu yakin gak apa-apa lu, Nis? Gue nggak apa-apa. Emangnya kenapa? Kita takut lo mendadak sakit jiwa gara-gara dipukul Moza kemarin. Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Moza udah gua kasih tahu kok. Terus dia bilang apa? Ya dia kayaknya nyesal gitu, udah nonjok lu. Lo belum jadi pacarnya aja udah kena bau gementah. Gimana kalau udah jadi pacarnya lo? Bisa-bisa hidung lo patah 3. Sial lo. Siapa juga sih yang mau jadi pacar cewek brutal kayak dia? Seumur hidup gua nih, gua baru pertama kali ditonjok sama cewek. Makanya ini pertanda lu berdua tuh jodoh. Buktinya kalau orang yang lain yang nonjok lu, udah lu cincang-cincang ya nggak? Tapi berhubung lu diem, berarti lu ada feeling sama dia. Gila lo berdua. Denis. Untuk acara MPK menyambut anak kelas 11, kalian diharapkan mempersiapkan keperluannya masing-masing. Karena dari panitia tuh cuma nyediain transportasi, tenda, sama makan.
Terus yang punya penyakit aneh, ayan atau apa, jangan lupa ya bawa buat masing-masing ya. Ntar sakit bingung lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Besok kita berangkat jam berapa, Kak? Untuk keberangkatan besok, kita kumpul semua di sekolah jam 8 pagi. Semuanya harus on time. Oke, karena lokasi yang kita tuju jauh banget. Oke, ada pertanyaan lain? Kak, kalau bajunya bebas boleh kan? Boleh banget. Yang penting baju hangat. Oke. Kalau gitu udah jelas semua kan? Besok jam 8 pagi on time ya. Udah sekarang bubar. Oke, bubar. Siapin buat besok. Aduh, mati gue. Nginep 3 hari lagi. Gue harus cari akal nih. Kalau enggak, bisa ketahuan gue tukang ngompol. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.